Salam dan bahagia. Saya di sini akan menjelaskan tentang memahat bentuk dengan pahat rata dengan dosen pengampu Bapak Rohmat Novian Indranata ST MPD, dibuat oleh Pius Edwin Susu, saya sendiri 2020006026. Yang pertama ada pengertian dari pahat bubut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, alat pertukangan yang satu ini merupakan alat potong atau alat penyayat utama yang bisa digunakan pada proses pembuatan benda kerja. Alat ukir ini dipasangkan di dalam rumah pahat atau tool post dalam mesin bubut. Selanjutnya ada fungsi dari pahat bubut. Bagi kalian yang bekerja pada dunia pemesinan, tentu sudah tidak asing lagi dengan alat yang satu ini. Pahat bubut memiliki fungsi utama untuk membuat ulir yang dibutuhkan dalam skala kecil maupun besar. Biasanya alat ini digunakan untuk membuat ulir tunggal, ulir ganda, ulir kanan hingga ulir kiri. Selain itu, sudut pahatnya sendiri juga memiliki pengaturan di mana dapat dibentuk sesuai dengan hasil produksinya. Selanjutnya ada macam-macam pahat rata. Yang pertama, pahat bubut rata kanan. Pahat rata kanan digunakan untuk membubut diameter luar benda kerja hingga rata. Arah pemaknaannya dari kanan ke kiri. Besar sudut puncaknya 80 derajat. Meski bentuk asahannya bermacam-macam, namun bentuk sudut relatif tidak banyak berubah. Contoh pahatnya bisa lihat pada gambar. Yang kedua ada pahat bubut rata kiri. Pahat rata kiri digunakan untuk membuat diameter luar benda kerja hingga rata. Arah pemakaiannya dari kiri ke kanan. Besar sudut puncaknya 80 derajat. Meski bentuk asahannya bermacam-macam, namun bentuk sudutnya relatif tidak banyak berubah. Pahat ini cocok untuk melakukan facing atau permukaan di sebelah kiri. Yang ketiga ada pahat bubut rata dalam. Pahat bubut rata dalam digunakan untuk membuat lubang atau bagian dalam benda kerja. Biasanya digunakan untuk memperbesar diameter lubang. Yang selanjutnya, kerusakan yang biasa terjadi pada pahat bubut. Perubahan bentuk yang akan mengganggu proses pengerjaan ketika pahat tersebut sudah mengalami perubahan geometri sudut potong, maka proses pengerjaan menjadi tidak maksimal, seperti kualitas permukaan besar, beban motor penggerak dan pahat menjadi lebih berat, akan terjadi panas yang berlebihan akibat gesekan antara pahat dan benda kerja. Proses pembubutan menjadi lebih lama dan bisa mengakibatkan kerusakan yang lebih fatal terhadap kerja atau mesin. Selanjutnya ada proses pembuatan pahat bubut. Proses pembuatan pahat bubut terdiri dari 4 tahap, yaitu proses pencampuran atau mixing, proses pembentukan atau forming, proses manufaktur, dan yang terakhir proses finishing. Semua tahapan proses tersebut harus mengikuti prosedur yang ada agar menghasilkan kualitas produk pahat bubut yang standar. Yang pertama ada pencampuran atau mixing. Proses pencampuran yang dilakukan adalah pencampuran antara serbuk logam dengan zat aditif. Yang kedua, pembentukan atau forming. Proses pembentukan itu proses penerapan gaya kompaksi baik pada suhu ruang atau disebut konveksi dingin maupun pada suhu tinggi atau konveksi panas. Proses pemadatan dingin akan dilanjutkan dengan proses sintering, yaitu proses pemanasan yang dilakukan dalam ruang hampa hingga partikel-partikel tersebut menyatu dengan kuat. Yang ketiga ada fabrikasi atau manufacturing. Proses manufaktur merupakan proses pemesinan agar terbentuk produk alat potong sesuai standar yang diinginkan. Yang keempat ada proses finishing. Proses finishing adalah proses penghalusan area atau bagian tertentu agar terlihat lebih menarik jika dilihat dari segi tampilan, tanpa mempengaruhi spesifikasi. Ya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Salam.